Selamat datang di Sky Enigma, di mana ini adalah episode spesial. Nah, episode ini beda dari episode-episode biasanya, di mana pada episode kami hari ini kami akan membahas mengenai suatu kejadian yang suatu kejadian yang menginspirasi dibuatnya film. Nah, kan kalau kita tahu sendiri ada banyak sekali film-film yang melibatkan pesawat, yang mengenai jatuhnya pesawat, kecelakaan pesawat, atau hal-hal lain unik yang melibatkan pesawat. Nah, waktu itu di Netflix, aku pernah nonton film yang judulnya Into the Night. Good night. Dan juga ada Society of the Snow. Ya. Nah, kalau aku ingat juga ada film yang melibatkan pesawat. Hal ini unik-unik. Catch Me If You Can. Catch Me If You Can itu tentang orang yang pura-pura jadi pilot. Jadi penipu ulung gitu lah. Ceritanya gitu. Dan ada terbaru film yang akan rilis atau sudah rilis ya ketika video ini diluncurkan, yaitu Hijack 1971. Jadi Hijack 1971 itu mengenai suatu kejadian di Korea, membajakan ya, hijack kan membajakan, dan itu sangat menarik, sangat menegangkan, dan sangat apa ya namanya, sangat otentik katanya. Tapi kita sendiri belum nonton, kita sendiri nanti akan nonton dan kami akan memahami apakah kejadian ini realistik atau tidak. Ya, karena kejadian ini terinspirasi dari kejadian nyata yang pernah terjadi di Korea pada tahun 1971. Nah, jadi kejadian ini adalah suatu kejadian yang melibatkan sebuah pesawat dari Korean Airlines, yang pesawatnya itu adalah Fokker F-27 Friendship 500. Namanya unik kan? Ya, persahabatan. Friendship. Wow, keren banget. Jadi kayak sangat friendly, sangat ramah begitu. Dan pesawat ini ketika itu melayani rute domestik di Korea Selatan. Jadi rutenya jarak pendek sekali dari Gangneung ke Seoul. Dan pada 23 Januari 1971, pesawat ini dibajak oleh seorang pria bersenjata. Dan pada saat itu memang masa-masa menegangkan, karena sebagaimana kita ketahui ya, pada tahun segituan Korea itu sedang mengalami konflik. Korea secara semenanjung totalnya konfliknya, meskipun sudah berhenti perangnya, tapi tentu saja tetap ada pengiriman agen-agen terorisme yang dilakukan Korea Utara. Jadi sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menegangkan ya masa-masa itu. Dan pesawat yang terlibat pada kejadian ini, F-27 Friendship ini, baru saja menjadi bagian dari maskapai. Dan pada saat itu terdapat 55 penumpang dan 5 kru, dengan total orang yang ada dalam pesawat adalah 60 orang. Jadi jumlah orangnya banyak sekali. Ya, untuk di masa itu ya. Untuk di masa itu terbilang banyak. Iya, dan apalagi pesawat ini pesawat yang kecil ya. Jadi cukup padat, dan pembajakan ini bisa memakan korban yang sangat banyak ya. Kalau misalnya pembajak ini memutuskan untuk membunuh semua orang dalam pesawat begitu. Dan kokpit kru sendiri terdiri dari 2 orang pilot, yaitu yang pertama adalah seorang kapten dan first officer. Jadi memang umumnya kalau pesawat jumbo jet itu ketika masa 70-an ada 3 orang kokpit kru. Ya, ada kapten, first officer, flight engineer. Ya, begitu. Tapi kalau di masa itu yang pesawat-pesawat kecil seperti DC-9 atau Fokker F-27 Friendship dalam hal ini, itu pilotnya itu cuma 2. Karena tidak sekompleks kalau jumbo jet. Apalagi kalau jumbo jet kan normalnya mesinnya lebih dari 2. Ya, ada 4. Ada 4. Nah, kalau ini mungkin karena lebih sederhana dan rutenya jauh lebih pendek, jarak tempuhnya jauh lebih pendek, jadinya sistem mechanical dan electrical yang ada di dalam pesawat ini tidak sekompleks kalau pesawat-pesawat jumbo jet begitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kronologi dari kejadian ini. Jadi mula-mula pesawat itu lepas landas dari Gangneung, Korea Selatan. Tujuannya ke Seoul. Jadi ini adalah penerbangan singkat. Akan tetapi ada permasalahan di tengah penerbangan. Seorang pria ini masuk ke kokpit. Nah, coba bayangkan, ngapain seorang penumpang masuk ke kokpit di tengah penerbangan? Dia pengen kokpit visit. Nah, penasaran mungkin. Penasaran, karena di zaman itu penerbangannya sedang baru-barunya ya, dan tidak semua orang punya kesempatan untuk terbang. Bisa jadi dia pengen enjoy. Nah, itu. Karena ya kita suka lah kokpit visit. Apalagi kalau boleh
boleh konklusi dalam penerbangan itu Ya, wow sekali. tetapi tidak boleh semenjak kejadian 9/11 Iya. begitu, itu sudah tidak boleh. Karena ya kalau kita masuk ke kokpit ketika penerbangan ada resiko. Pertama, kaptennya terganggu. Betul. Kedua, bisa jadi kita pengen ganggu penerbangan ternyata. Nah, itu berbahaya. dan di dalam penerbangan ini betul dugaanmu yang terakhir. Pengen ganggu. Pengen mengganggu dengan cara apa? Membajak pesawat ini. Wah, Dan yang membuat lebih parahnya lagi, dia meminta penerbangan ini dialihkan. kemana? Dialihkannya bukan ke Jepang atau ke China. Enakan Jepang sih kayaknya. Nah, kali ini ke Korea Utara. Ngapain? Ya, pada waktu itu memang kondisi dua negara lagi berperang. Ya. Bisa jadi ada orang yang ingin berpindah-pindah negara karena memang melihat bahwa di negara yang ini lebih enak, di negara ini lebih enak, begitu. Padahal belum tahu ya Korea Utara seperti apa. Pada waktu itu dia ingin ke Korea Utara. Yeah. Dan dia bersenjatakan apa? Granat. Granat. Betul. Granat yang bisa dilepas terus meledak. Bisa dilepas terus meledak ini. Oh, wow. Jadi dia selama penerbangan itu mengancam penumpang, mengancam kru. Intinya dia ingin diterbangkan ke Korea Utara. Oke. Dan para pilot menuruti permintaan tersebut. Mereka menerbangkan pesawat mendekati Korea Utara, bahkan sampai di sisi perbatasan pesisir. Tetapi pada waktu itu pembajak melepaskan granat itu. Jadi dilepas dan diledakkan. Diledakkan. Posisinya di mana itu? Di dalam kabin. Dan itu melukai kapten, menewaskan first officer, dan yang aneh di sini adalah itu juga menewaskan pembajak itu sendiri. Jadi dia ngelempar granat kan sebetulnya ke arah kokpit. Seperti itu. Dan kondisinya ini aneh ya, karena kita tahu pembajak ini tidak mungkin tiba-tiba ingin ke Korea Utara. Pasti dia kalau nggak mata-mata atau seseorang yang meminta tebusan, dia tidak mungkin ke Korea Utara. Dan anehnya, kenapa dia tidak memikirkan dengan detail? Ketika dia ingin meledakkan granat itu, kok bisa malah menewaskan dirinya sendiri? Apakah itu hanya niat dia untuk bunuh diri atau seperti apa, kita tidak tahu. Dan sebenarnya ada pertanyaan lagi. Dapat granatnya dari mana? Nah itu, mengapa kok bisa lolos ke dalam kabin? Apakah pada zaman-zaman itu security penerbangan itu tidak aman seperti sekarang? Karena kalau kita ingat tahun 60-an 70-an itu fenomena membajak ini fenomena sangat sering. Karena memang security-nya sangat rileks, sangat santai, dan malahan fenomena pembajakan ini sudah kayak sesuatu yang makanan sehari-hari. Tiap berapa bulan pasti ada. Dan mereka ini tidak berbenah-benah. Tetap dibiarkan membajak, dan bahkan pembajakannya itu sangat parah ya, sampai ada yang mati. Dan ketika itu biasanya kecenderungannya adalah pilot akan mengikuti keinginan membajak, karena biasanya pembajak ini tidak menginginkan kematian bagi dirinya sendiri. Jadi biasanya minta tebusan atau minta diantarkan ke negara lain. Gitu. Dan pada waktu itu kondisi pesawat sudah bermasalah, sudah rusak, kemudian juga ada korban luka-luka juga akibat ledakan itu. Akhirnya kapten memutuskan untuk pendaratan darurat di pantai dekat Sokcho, Korea Selatan. Namanya pendaratan di pantai berbeda dengan di bandara. Ya kan? Teksturnya lebih kasar, ada pasir, lembek juga, dan pesawat mengalami crash landing di pantai itu. Tapi 58 orang penumpang dan kru ini berhasil selamat, di mana 16 orang dalam kondisi terluka. Berarti dari total 60 yang di awal tadi, kan ada pembajak 1, jadi 59 orang yang tidak bersalah ya sebetulnya. 59 orang tidak bersalah, ada 1 yang meninggal ya? Betul. Itu first officer. Iya. Jadi ya totalnya 58 orang penumpang dan kru ini selamat. 2 orang meninggal, satu orang ini first officer, dan 1 orangnya adalah pembajak. Dan untungnya ketika itu tidak jadi diterbangkan ke Korea Utara ya. Nah itu. Nah, tadi merupakan penggambaran dari kejadian nyata yang menginspirasi film Hijack 1971. Nah, film Hijack 1971 ini kan sangat populer ya. Iklannya ada di mana-mana dan sekarang sudah ada di teater. Jadi teman-teman yang sudah nonton Hijack 1971 atau nantinya mau nonton Hijack 1971 boleh banget untuk meninggalkan komentar dan juga jangan lupa like ya di kolom komentar kami mengenai
film Hijack 1971? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kalian ataukah menurut kalian filmnya ini realistis atau terlalu didramatisir? Boleh banget untuk komentar dan kami akan tertarik untuk berdiskusi dengan kalian. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung kami di berbagai platform seperti Spotify, YouTube, TikTok, dan Instagram. Sampai jumpa di episode selanjutnya.